Nama saya Umbu Wulang Tanamah Paranggi. Saat ini saya adalah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur yang juga dipercaya menjadi Ketua Panitia Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup WALHI yang ke-14 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tema pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ke-14 kali ini itu mengangkat tentang daulat rakyat mengukuhkan ekonomi Nusantara menuju keadilan ekologis. Mengapa kita mengangkat tema daulat rakyat, ekonomi Nusantara, dan keadilan ekologis? Karena kita tahu problem-problem selama ini terkait dengan konflik sumber daya alam, terkait dengan kerusakan lingkungan, terkait dengan bencana ekologis, itu karena mengabaikan 3 elemen dasar ini. Di mana satu, partisipasi rakyat praktis tidak pernah diambil atau tidak pernah diberikan ruang oleh negara untuk menentukan masa depan pembangunan di kampungnya. Yang kedua, bicara ekonomi Nusantara, kita melihat bahwa selama ini ekonomi yang tumbuh justru adalah ekonomi yang tidak ramah lingkungan, ekonomi yang dibangun, yang dibasiskan pada keuntungan segelintir orang atau pengusaha tertentu atau investor tertentu, dibanding dengan bicara soal keuntungan bersama sebagai satu kesatuan komunal rakyat itu sendiri. Yang ketiga, terkait dengan keadilan ekologis. Kenapa? Karena kita di Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup kali ini juga sekaligus akan mendeklarasikan Hari Keadilan Ekologis Sedunia, di mana kita sebagai sebuah upaya kerja panjang WALHI dari tahun 1980 hingga sekarang atau sekitar 45 tahun, itu bahwa isu-isu keadilan ekologis terus menjadi concern WALHI, dan sudah saatnya WALHI itu mengingatkan publik dengan lebih sistematis melalui peringatan Hari Besar Keadilan Ekologis di dunia ini. Setelah dipercaya kawan-kawan dalam konsultasi nasional lingkungan hidup di Banten pada 2024 silam, kemudian kami membawa ini ke Nusa Tenggara Timur dalam forum konsultasi daerah lingkungan hidup. Kemudian diputuskan bahwa Pulau Sumba menjadi tuan rumah. Pertama, kenapa Pulau Sumba dipilih? Pertama adalah faktor kita bicara pertama bencana ekologis ya. Kita tahu bahwa Pulau Sumba ini salah satu pulau yang paling menderita mengalami bencana ekologis pertama kali terjadi di Indonesia, yaitu bencana hidrometeorologi. Kalau kawan-kawan pernah dengar badai Seroja ya, yang memakan banyak korban, 3 pulau besar itu terkena, Pulau Timor, Pulau Flores, dan Pulau Sumba. Dan kemudian Pulau Sumba dipilih sebagai tuan rumah, mengingat supaya kita bisa melihat jejak-jejak kerusakan akibat bencana ekologis sebagai refleksi kita bersama nanti bahwa oh, ternyata begini ya dampak dari bencana ekologis atau bencana hidrometeorologis yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, kenapa Pulau Sumba dipilih? Karena Pulau Sumba oleh kawan-kawan diyakini bahwa masih memiliki pertahanan ekologis yang kuat dalam konteks kebudayaannya. Artinya kalau bicara dalam konteks 7 elemen kebudayaan atau 7 sendi kebudayaan, itu masih hidup dan menghidupi peradaban di Pulau Sumba, mulai dari bahasa, makanan, peradaban ekologisnya, ritual ya, dan sebagainya yang terkait dengan bagaimana hidup dengan keutuhan bersama alam itu masih terjaga. Yang ketiga, tentu saja Pulau Sumba juga sekaligus pengingat bahwa ada pernah praktek kekerasan yang mengakibatkan salah seorang petani di Sumba meninggal dunia akibat ditembak karena mempertahankan ruang hidupnya di pesisir. Dan dalam pertemuan nasional ini kita berharap teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata kriminalisasi kekerasan terhadap pejuang lingkungan, kekerasan terhadap petani itu juga sampai di pulau-pulau
kecil ya, seperti di Pulau Sumba itu sendiri. Nah, yang keempat, yang kenapa Pulau Sumba dipilih, bahwa selama ini kalau bicara tentang peradaban ekologis, bahwa Pulau Sumba seringkali tidak masuk dalam hitungan di Indonesia, padahal Sumba adalah pemilik ekosistem sabana terluas di Indonesia. Kita tahu ya, di Dirjen Kementerian, misalnya di ekosistem esensial di Kementerian Lingkungan Hidup, itu tidak ada ekosistem sabana. Padahal kita punya ekosistem sabana yang sangat luas di Pulau Sumba, dan itu menjadi salah satu harapan kita juga bahwa ekosistem esensial seperti sabana itu juga menjadi fokus perhatian negara pada masa-masa mendatang. Tentu saja kita, teman-teman semua yang datang dari seluruh Indonesia, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan adalah untuk pertama kalinya Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ini menggunakan nama pulau, ya, tidak menggunakan nama kota, ya, menggunakan nama pulau, yaitu Pulau Sumba. Kalau selama ini Pertemuan Nasional itu menggunakan nama-nama kota, ya, baik itu ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten kota. Nah, kali ini kita menggunakan nama Pulau Sumba. Akankah semua terjaga di sana lama? Kedua, apa yang membedakan? Tentu saja akan dapat pengalaman yang luar biasa, karena itu Pulau Sumba adalah salah satu daerah terluar di Indonesia, ya, yang juga berbatasan dengan Australia, dan kami yakin kawan-kawan akan melihat banyak sekali landscape di luar urusan-urusan advokasi kita selama ini. Tentu akan melihat landscape alam yang jauh berbeda dengan Indonesia pada umumnya, ya, tadi saya bilang padang savana yang terhampar luas, ya, peternakan yang banyak di sana, kampung-kampung adat, ya, dan juga tentu keindahan pesona wisata atau laut dan pesisir dan keindahan alam lainnya di Pulau Sumba. Yang berikut, apa yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan juga adalah di Pulau Sumba nanti kawan-kawan juga akan disuguhi berbagai macam pementasan-pementasan tradisional yang lahir dari peradaban tradisional di Pulau Sumba, yang masih dihidupi atau menghidupi masyarakat-masyarakat lokal di Pulau Sumba itu sendiri. Dan yang terakhir, kalau ditanyakan apa yang membedakan kepada kawan-kawan semua, rasakan bedanya pas nanti ke Pulau Sumba. Kita tentu tetap sepakat dengan situasi pulihkan Indonesia, orang muda pulihkan Indonesia, dan tentu saja kepentingan kita itu memang didominasi oleh anak-anak muda, ya. Kawan-kawan nanti akan ke sana, terutama di tingkat lokal, akan banyak ditemani oleh kawan-kawan muda di sana, dan kawan-kawan muda itu berasal dari berbagai komunitas, ada dari komunitas kampus, ada dari komunitas pelajar, ada dari komunitas pemuda kampung, ada juga organisasi-organisasi kepemudaan di tingkatan lokal, ya, dan itu akan sangat banyak terlibat pada kegiatan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ini, dan mereka nanti akan juga mendinamiskan proses di sana, dan mereka bahkan menjadi pemimpin-pemimpin untuk proses-proses kegiatan di sana, mulai dari kegiatan Pekan Nasional Lingkungan Hidup dan kegiatan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup itu sendiri, mulai dari kegiatan-kegiatan seperti kegiatan karnaval, pameran ekonomi Nusantara, kegiatan konser rakyat lingkungan hidup, ya, kegiatan-kegiatan seminar, diskusi, itu akan banyak diprakarsai atau banyak dipimpin prosesnya itu oleh kawan-kawan muda. Teman-teman semua dari seluruh Indonesia, kawan-kawan eksekutif daerah dari ujung Papua sampai ujung Aceh,
kami, tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup, siap menunggu kawan-kawan datang untuk berproses di Pulau Sumba untuk kita memastikan bahwa gerakan lingkungan hidup masih menjadi ikhtiar kita bersama, masih menjadi tantangan kita bersama, masih menjadi kerinduan kita bersama untuk memastikan bahwa urusan-urusan keselamatan rakyat yang terkait dengan ruang penghidupan dan ruang kehidupannya harus terus kita pulihkan, harus terus kita perkuat, dan jangan lupa tetap semangat berlawan. Salam adil dan lestari.